Halo desainer, jumpa lagi di channel saya, channel Bayu Desain. Sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada teman-teman semua, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah puasa Ramadan kita mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menjalankannya dengan baik dan lancar. Oke, di video kali ini saya akan coba menjelaskan tips sukses upload logo di Logoground. Simak terus ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai tutorialnya, jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini dan baru tahu channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya yang di pojok kanan layar ini. Dan jangan ragu lagi untuk nyalakan notifikasi loncengnya biar dikabari kalau ada video terbaru. Oke teman-teman, kita mulai aja tutorialnya. Tips bagaimana cara sukses upload di Logoground ya. Oke teman-teman, persyaratan yang pertama itu biasanya file yang teman-teman akan upload di Logoground itu harus berupa file .ips ya. Jadi teman-teman harus ingat ya, file yang diupload itu harus berupa file .ips. Nah, file .ips itu seperti ini, saya akan coba kasih lihat. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Dia format vektor ya. Nanti di sini ada keterangannya encapsulated PostScript. Ini contoh file .ips. Caranya sangat mudah. Teman-teman tinggal klik file, save as, kemudian pilih Illustrator IPS. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan atau memiliki file IPS ini di file teman-teman. Oke, itu yang syarat yang pertama ya teman-teman. Kita lanjut yang kedua, yaitu background teman-teman itu tidak boleh berupa tekstur ya. Jadi harus berupa file atau maksud saya harus berupa flat color atau warna-warna yang flat ya, nggak ada campuran-campuran atau nggak ada tekstur-tekstur atau nggak ada bentuk-bentuk yang lain atau nggak pakai efek-efek yang lain. Jadi cuman polosan kayak gini aja nih teman-teman contohnya. Atau misalkan mau dikasih warna juga boleh seperti ini tapi warna polos seperti ini ya. Misalkan saya pakai warna hitam seperti ini teman-teman, atau putih. Jadi harus berupa ini polos ya, nggak boleh ada tekstur. Ataupun teman-teman bisa pakai gradasi juga bisa. Misalkan mau pakai gradasi bisa. Saya pindah dulu, oke seperti ini. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan lagi, kalau teman-teman upload di Logoground, file teman-teman itu atau logo teman-teman, jarak antara rata kanan kiri atas bawahnya itu harus ada sisa putihnya atau ada white space-nya atau white space ya istilahnya, itu ada sisa putihnya di sini, karena di kanan kiri kanan atas bawah, samping kiri dan samping kanan harus ada sisa putih-putihnya ini. Nggak boleh logo kita seperti ini, misalkan seperti ini ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini salah, ini logonya terlalu besar. Ataupun nggak boleh juga seperti ini teman-teman. Nah, ini logonya terlalu kecil, nah nanti teman-teman akan ditolak kalau format logonya seperti ini ya. Jadi harus seimbang ya, proporsi antara batas kanan atas bawah, samping kanan dan samping kiri itu harus imbang. Nggak boleh ada sisa yang terlalu banyak dan juga sisa-sisa yang jarak-jarak yang terlalu mepet. Dan kemudian format logo kalian ini harus berupa format RGB ya, RGB kemudian dengan resolusi 300 dpi. Untuk bisa mengetahui format dpi nya teman-teman tinggal pilih dokumen cetak. Nah, kemudian di sini ada resolution, teman-teman tinggal pilih yang high resolution saja, sudah benar.
terus teman-teman klik OK. Nah, yang syarat yang kedua ini adalah, syarat yang berikutnya adalah logo teman-teman daerah lembar kerjanya ini ya, jangan ada garis tepi teman-teman. Misalkan gini ya, garis tepi dari sini nih. Misalkan ini ada garis tepi, nah ini misalkan seperti ini. Nah, ini nggak boleh teman-teman, nggak boleh ada garis tepi seperti ini. Ini nggak boleh ada garis tepi seperti ini, harus murni semuanya itu flat, nggak ada yang garis-garis atau kotak-kotak yang ada di samping kanan kirinya ini. Jadi harus flat semua gambarnya dan harus seimbang. Jangan lupa teman-teman convert font ya, convert font teman-teman itu di AI-nya atau di Corel-nya. Caranya cukup mudah untuk convert font. Misalkan saya mempunyai font ya, misalkan saya ini contohkan saja logo name kita tarik ya. Nah, di sini kan kalau kita lihat masih berupa teks ya, artinya kita masih bisa mengedit teks yang kita ketikkan ini. Tapi ketika teman-teman mengubahnya ke dalam objek atau diubah ke convert font, maka teks yang tadi teman-teman ketikkan itu akan berubah menjadi sebuah objek dan tidak akan bisa diedit lagi. Caranya bagaimana? Untuk convert font tinggal teman-teman klik kanan, create outline. Nah, ini logonya tidak akan bisa teman-teman ubah lagi tulisannya, dan format ini sudah berubah objek. Cara mengetahui sudah berubah objek, di sekitar teksnya ini ada titik-titik ya, titik-titik yang menandai bahwa teks kita itu sudah berubah menjadi objek. Nah, itu teman-teman caranya. Nah, untuk berikutnya saya coba contohkan ya ke teman-teman semua bagaimana cara uploadnya ya. Cara uploadnya ini kebetulan saya sudah mempunyai sebuah logo. Di sini ada logonya, logo name-nya nih logo tentang eagle ya, kepala burung elang biasanya. Ini saya akan coba upload di Logoground. Pertama teman-teman harus file save as dulu, atau teman-teman bisa pilih save for web. Save for web, kemudian JPEG. Kemudian teman-teman harus ingat ya, ukuran artworknya ini harus 600 kali 400 pixel. Oke teman-teman, di sini saya akan coba contohkan bagaimana mengupload logo atau tips sukses upload logo di Logoground. Jadi misalkan ini saya punya logo ya, bentuknya burung elang, kepala burung elang lah. Nah, di sini saya akan coba upload ya. Saya coba save dulu. Oh iya, teman-teman harus ingat ukuran artwork teman-teman ini harus berukuran 600 pixel kali 400 pixel. Itu adalah syarat yang diberikan oleh pihak Logoground kepada desainer saat mengupload logo-logo mereka. Jadi kita langsung klik file save for web ya. Kemudian ini jangan lupa formatnya JPEG, dan yang di bawah ini harus 600 kali 400 pixel. Ininya biarkan saja optimize, kemudian klik save. Kemudian di mana kita akan menyimpannya, misalkan saya simpan di desktop ya, eagle logo misalkan. Klik OK. Nah, sudah tersimpan. Terus jangan lupa teman-teman juga harus membuat file .ips nya. File IPS ini juga teman-teman sertakan ketika teman-teman upload di Logoground nanti ya. Oke, saya akan coba membuka Logoground-nya. Ini saya akan coba upload ya.
upload new logo. Ya, seperti biasa teman-teman ini harus mengisikan title-nya, misalkan Eagle logo. Kemudian keywordnya teman-teman kasihkan aja ya, seperti biasa. Eagle. Kemudian deskripsinya teman-teman jabarkan saja, teman-teman tuliskan saja sesuai dengan logo yang teman-teman bikin, misalkan di nah di sini seperti biasa ya, ada set price-nya 400, misalkan kategorinya animal, kategori kedua. Go to step. Nah di sini ya teman-teman, formatnya harus JPEG. Kita upload ya JPEG yang kita bikin tadi, misalkan Eagle logo ya, ini seperti ini, upload. Nah yang kedua ini teman-teman harus mengupload file .ips nya tadi ya, kita langsung saja telusuri file IPS nya ya. Oh maaf teman-teman, saya belum membuat file IPS nya, saya akan coba membuat file IPS nya terlebih dahulu. Klik file, save as ya. Kemudian saya simpan di sini. Jangan lupa EPS optionnya di sini, versinya teman-teman pilih yang Illustrator 10. Kemudian formattingnya non aja, centangnya dihilangkan saja teman-teman, seperti ini ya teman-teman ya. Langsung klik OK saja. Ini langsung klik OK. Tunggu sebentar. Oke, sudah selesai. Kita buat file IPS nya, tinggal upload lagi ya di Logoground. Klik telusuri. Dan Logoground IPS tadi ya, saya nyimpannya di sini tadi ya. eaglelogo.ips, kita open aja. Dan kita upload. Oke teman-teman, tunggu sebentar, ini agak lama. Sebenarnya tutorial untuk Logoground ini sudah pernah saya buatkan ya di tutorial video-video saya sebelumnya, teman-teman bisa cek saja nanti videonya yang sebelumnya. Nah di sini kita lanjutkan, ini klik promise saja tentang, kemudian complete upload, dan sukses teman-teman. Nah ini sudah selesai, kita tinggal tunggu pihak Logoground mengirimkan email kepada kita. Nah untuk email ini teman-teman nanti bisa cek ya di email teman-teman masing-masing. Kalau misalkan logo teman-teman ini diterima, maka akan ada pemberitahunya bahwa logo teman-teman ini diterima ya. Begitu juga sebaliknya, jika teman-teman logonya gagal atau ditolak, maka juga akan ada pemberitahuan dari email. Nah jika emailnya ini tidak masuk ke inbox teman-teman atau tidak ada, berarti kemungkinan logonya itu masuk ke folder spam. Jadi teman-teman harus sering-sering ngecek folder spamnya juga. Siapa tahu alamat emailnya itu nyasarnya ke folder spam, tidak masuk ke email utama. Oke, gitu saja teman-teman tutorial yang bisa saya bagikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa bila teman-teman ada pertanyaan, kirim saja di kolom komentar. Nanti saya akan bantu jawab. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.